Hai, selamat datang, selamat datang, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk single. Ini reading untuk Pisces, ya. Pisces single, general reading, bacaan umum. Tidak resonate untuk semua, tidak selalu cocok, tidak selalu sesuai untuk semua. Ini energi Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus. So ini energi banyak orang. Ya, sederhanakan pemikirannya seperti ini. Wah, ini saya Pisces single nih, tapi kok nggak cocok sama saya. Berarti ini bukan energi kamu. Ya, selalu yang di reading di sini adalah yang punya isu. Ya, kalau tidak punya isu dalam keadaan bahagia, ya berarti ini bukan energi kamu ya. Dan energinya bisa terbolak dan terbalik. Bisa kena di kamu, bisa kena ke dia yang connecting dengan kamu. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan ya. Vice versa, terbolak terbalik ya, itu artinya. Dan sudah saya tebar di sini energinya di masa lalu, masa sekarang, masa depan, Cakra Wisdom, Malaikat Cinta, Lenormand Deck, Clarify energi, dan bottom of the deck. Nanti kita lihat energinya seperti apa untuk Pisces single. Kita mulai. Pisces, apa kabar? Ini untuk tanggal 15 sampai 31 Maret ya. Pisces, di sini ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Kamu bisa connecting salah satu di antara mereka. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, cukup kuat di sini. Saya melihat energi divine maskulin cukup kencang ya. Sepertinya yang punya energi divine maskulin ini ada rasa menyesal ya. Beberapa mungkin yang punya energi divine maskulin di masa lalu ini dia memblok ya hubungan. Setelah dia blok, yang punya energi divine feminine cukup merasa kecewa. Dia merasa bahwa dia pergi menggorok hubungan atau memblokir saya karena ada yang lain ya. Selain saya pasti ada yang lain ini di hati Pisces yang punya energi divine feminine. Saya melihat di sini cukup kuat. Di masa lalu ini mungkin Pisces sudah berusaha untuk berbahagia, terutama bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, cara dia menyembuhkan rasa kecewa dia. Di hati masih ada tanda tanya besar kenapa dia pergi meninggalkan saya. Tapi pada akhirnya bersama dengan keluarga yang mencintai dia. So ini akhirnya berhasil pulih ya, yang punya energi divine feminine. Sementara yang punya energi divine masculine, dia yang memblokir hubungan, kemudian dia lagi kembali untuk mengungkapkan penyesalannya. Sepertinya di masa lalu ini yang punya energi divine feminine sudah bertemu dengan yang punya energi divine masculine. Dan yang meminta untuk bertemu adalah yang punya energi divine masculine. Ya, rindu ya, ada rasa rindu. Sejauh dia melangkah, dia tidak bisa meninggalkan perasaan cintanya untuk yang punya energi divine feminine. Ya, jadi Pisces yang punya energi divine masculine ini, dia tidak bisa pergi meninggalkan cintanya. Ada rasa rindu, menyesal. Dan di sini ada the tower moment, sang pencipta menunjukkan jalannya, di mana tadinya yang punya energi divine masculine ini dia blokir, dia mempersulit komunikasi. Di masa lalu ini entah di bulan Desember atau Januari, Februari awal ini ada pertemuan, dia membuka lagi komunikasinya. Malaikat cinta di sini bilang let go of control issue. Yang punya energi divine feminine cukup overthinking dalam rasa kecewanya, so lepaskan itu.
biarlah mengalir ya. Masalahnya tidak perlu terlalu fokus pada masalah. Dan di sini ada the fish, ini tentang hubungan yang rentan ya, rentan dipengaruhi oleh kemampuan materi atau dipengaruhi oleh konsistensi. Jadi dia rentan sekali, mudah apa itu dia kayak, jadi beberapa hubungan dipengaruhi oleh materi, beberapa juga dipengaruhi oleh mood, jadi swing mood begitu. Jadi ketika dia moodnya turun, dia pergi, komunikasinya diputus. Ketika dia lagi happy ya, dia kembali. Nah ini, jadi dipengaruhi oleh mood. Keputusan yang diambil tidak stabil, tidak dalam keadaan stabil. Ini di masa lalu. Kita lihat energi di masa sekarang. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, Gemini ya, energinya cukup kencang. Aries, Libra juga cukup kencang. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos. Saya melihat di sini cukup kuat yang punya energi divine maskulin ini. Dia memberikan pesan cinta dan cukup menyelidiki pasangannya. Karena saya melihat yang punya energi divine feminine ini berpikir seperti ini. Kita saling mencintai, tapi hubungan kita sudah berakhir. Jadi jangan terlalu memaksa saya untuk mau berkomunikasi dengan kamu. Ini yang punya energi divine feminine ya. Karena saya melihat di sini, ya dia masih mencintai, tapi dia punya pemikiran yang cukup realistis. Pada kenyataannya kita sudah berpisah. Begitu. Sementara yang punya energi divine masculine, dia merasa begini, ketika dia membuka komunikasinya, yang punya energi divine feminine tidak boleh defensif dengan dia. Harus meladeni komunikasi yang dia berikan. Nah ini, ada ego yang membumbung tinggi karena dia memerankan peran di Emperor, tapi ini satu vibrasi. Di sini ada King and Queen. Jadi King of King, the Emperor, and Queen of Queen, the Empress. Ini ada di energi yang sama, satu vibrasi. Ya, ini kalian sebenarnya cocok. Hanya komunikasi yang di sini tidak berjalan baik. Jadi di sini ada harapan, salah satu berharap bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Yang punya energi divine maskulin cenderung kecewa, dia cenderung menuntut ya. Jadi kayak gitu. Kalau saya mulai komunikasi, kamu harus mau komunikasi dengan saya. Sementara di masa lalu dia kalau tidak mau, sedang up and down, moodnya sedang swing mood, dia langsung sesuai aja kemauan dia. Jadi ini hubungan yang terlalu banyak mengontrol, yang punya energi divine maskulin. Kalau kamu connecting ini dengan Aries, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgos, Cancer, Pisces, Scorpio, dia kendalikan. Ya, jadi cukup kuat di sini. Saya melihat salah satu berharap bisa berkomunikasi dengan baik, salah satu defensif karena merasa bahwa I'm done with you, sudah selesai. Malaikat cinta di sini bilang forgiving and learning. Sepertinya ini untuk yang punya energi divine feminine, belajar untuk memberi maaf, melepaskan mereka, belajar dari kesalahan ya. Sepertinya masih terbawa situasi di masa lalu, pernah kecewa, kemudian yang punya energi divine maskulin seolah-olah merasa tidak pernah berbuat salah, dia datang dengan caranya dia begitu. Jadi tidak ada permohonan maaf atau bicara yang cukup baik. Di sini dia seperti datang, dia nyatakan perasaan dia, tapi dia menelisik, menyelidiki pasangannya. Yang punya energi divine feminine cukup merasa bahwa ini hubungan sudah berakhir, saya tidak perlu menjelaskan dengan siapa saya saat ini. Ya ini.
Dua-duanya cukup dewasa dan satu vibrasi. Dan di sini ada the way, ini tentang ada dua pilihan antara bagaimana saya menetap kembali dengan cinta lama saya atau saya tinggalkan dia untuk memulai hidup baru. Ya, sepertinya ini untuk yang punya energi divine feminine. Ya. Ini energi di masa sekarang. Kita lihat energi di masa depan. Ada Libra, Capricorn, Taurus, and Virgos. Energi Libra cukup kencang. Capricorn, Taurus, and Virgos. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, beberapa mungkin Aries, Leo, Sagittarius. Librans ya, cukup mendominasi. Ada Ceramic Situation. Yang punya energi divine feminine cukup family materials, mothers and fathers figures. Ini saling mencintai, pasangan yang seimbang, setara, sepadan. Nah ini dia, ya, Pisces. Yang satu punya family materials, yang satu cukup mapan secara materi dan sangat dewasa, jarang bicara. Saya melihat di sini ya dua-duanya saling mencintai. Terutama kalau kamu connecting dengan Capricorn, Taurus, and Virgos, Librans ya, Aquarius. Di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Ada ceramic situation di mana ketika yang punya energi divine maskulin pernah mengabaikan yang punya energi divine feminine, sehingga di masa depan yang punya energi divine feminine cenderung untuk melepaskan semua ya, cintanya juga dia pendam sendiri di hati. Jadi dia menolak, walaupun kalian saling mencintai. Ini satu vibrasi. Saya melihat yang menggorok hubungan dulu pernah adalah energi dari divine masculine, so ini kembali. Tapi dua-duanya kena ceramic situation. Karena di masa sekarang yang punya energi divine masculine berusaha untuk komunikasi, sementara yang punya energi divine feminine cenderung menutup diri. Di masa depan yang punya energi divine feminine membuka hatinya. Di sini dia berusaha sampai berhasil untuk bisa berkomunikasi kembali. Sementara yang punya energi divine maskulin ini dulu cukup tidak stabil ya, dia cukup dikendalikan oleh moodnya dia. Di masa depan ini dia langsung mau berkomitmen. Jadi ada seperti apa, happy ending ya. Jadi karena satu vibrasi di sini, saya melihat happy ending. Jadi dua-dua kena ceramic situation. Pada akhirnya energi divine feminine mau membuka hatinya. Yang punya energi divine maskulin pada akhirnya memberikan commitment relation. Dia menawarkan commitment relation karena dia merasa bahwa yang punya energi divine feminine ini punya family materials, mothers and fathers figures, dan pasangan yang setara, sepadan, dan stabil, seimbang dengan dia. Dia akan perjuangkan hubungan ini sampai berhasil. Walaupun ada yang dia sembunyikan di sini, ya. Sepertinya ini beberapa yang punya energi divine feminine masih merasa teringat di mana hubungannya pernah digorok. Dia belum bisa memaafkan, tapi perlahan-lahan sepertinya dia bisa membuka pintu maaf. Malaikat cinta di sini bilang ada romantic feeling, so ada saling mencintai, dan di sini ada the bouquet, ada kemenangan. Dua-duanya belajar untuk memenangkan hubungan kembali. Dua-duanya kena ceramic situation. Dua-duanya belajar bangkit kembali mulai dari awal bersama dengan hubungan yang lebih stabil. Di sini malaikat cinta bilang, guys, ini tentang izinkan mereka masuk dalam hidup kamu. Yang punya energi divine feminine cenderung menutup diri. Ada penyesalan dari yang punya energi divine masculine. So ini saran bahwa
Sepertinya untuk yang punya energi divine feminine memberi pintu maaf, untuk memberi izin mereka masuk kembali. Karena ini dia kembali dengan sungguh-sungguh ya, ada King of Wands, cukup kuat energinya di masa lalu. Dan di sini ada insecurity, pernah gagal sehingga sulit sekali melupakan rasa sakit, dia takut lagi gagal. Ya, ada di persimpangan ini yang punya energi divine feminine antara menerima atau meninggalkan pasangannya yang kembali untuk mulai komunikasi ini. Yang punya energi divine maskulin berusaha komunikasi, tapi karena pernah dilukai, pernah gagal, yang punya energi divine feminine cenderung menolak di sini. So Cakra Wisdom memberi saran bahwa tidak selalu dia berbuat salah yang sama. Dia datang kembali dengan sungguh-sungguh. Di sini ada the pray. Ini ada pray, mintalah kepada Sang Pencipta untuk membuka segala sesuatu. Ada kebohongan, ada kamu merasa ada kebohongan, ketidakadilan di sini. Minta kepada Sang Pencipta untuk diberi keadilan dan diterangi, ditunjukkan mana yang bohong, mana yang benar, mana yang menipu, mana yang tidak. Saya melihat cukup kuat dia berusaha meyakinkan kamu kembali. Chemistry, masih saling mencintai ya. Ini ada romantic feelings juga kan di sini. So ini satu vibrasi ya. Forgiveness, beri mereka maaf, izinkan mereka masuk dalam hidup kamu. Ya, semua orang pernah berbuat salah, Pak Isis. Dan di sini ada deception. Kamu takut mereka kembali hanya untuk main-main. Kamu takut mereka tidak sungguh-sungguh kembali dengan kamu. Ini terutama yang punya energi divine feminine. Kamu takut mereka menipu kamu lagi. Seperti dulu mereka menggorok hubungan dan pergi meninggalkan kamu. Kamu takut ya. Dan di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Kamu masih terjebak masa di mana mereka pernah meninggalkan kamu dan menggorok hubungan. Tapi mereka saat ini datang dengan sungguh-sungguh. Pisces, terutama yang punya energi divine feminine, mereka sungguh-sungguh dengan kamu. Beri kesempatan ya. Tapi itu terserah kamu, keputusan di tangan kamu. Oke Pisces, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.